benar. Jadi maksud saya kepada siapapun yang mengenal kami boleh gitu, WA kami boleh, tapi kalau bisa tuh jangan WA langsung lah gitu. Menghindari fitnah-fitnah ini ya. Lebih baik tetap pakai jalur yang baik. Kalau Anda semua sahabat saya, sayang sama saya, please harus mengadu, harus komplain, harus bertanya ke saluran yang kita sediakan. Kita kumpul lagi di tempat ini untuk kemudian bagaimana Badan Gizi Nasional itu saya ingin dan kami ingin layanan. Kami ini kan sekali lagi kami ini kan memberikan jasa ya, layanan jasa penyediaan makan bergizi. Kalau layanan jasa itu maka aftercare-nya atau care terhadap customer-nya katakanlah gitu harus bagus ya. Kepada penerimaan manfaat, kepada stakeholder yang terlibat, apakah itu guru, murid, kemudian juga orang tua siswa, ibu-ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan itu harus kemudian mendapatkan informasi yang sesuai. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, jadi hari ini saya meluncurkan atau saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional didampingi dua wakil saya, meresmikan peresmian Pusat Layanan Terpadu dan juga Media Center Badan Gizi Nasional. Ya tepuk tangan dulu boleh lah ya. Ini menunjukkan komitmen sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal dulu. Kita ini maunya terang benderang, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap, semuanya harus terang benderang. Maka pusat pelayanan terpadu itu adalah zona hijau namanya. Jadi semua orang diterima di tempat itu. Zona hijau di mana orang boleh ketemu sama orang di tempat itu. Maka ada juga kalau ada zona hijau maka ada namanya zona merah. Zona merah itu misalnya seseorang yang berkepentingan itu ketemu dengan pejabat dengan kepentingan dia, itu nggak boleh. Ya, jadi segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi. Termasuk saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia supplier lah, dia entah apalah begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya. Sekali lagi, belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis, tapi kalau saya terima itu membuat orang menduga-duga. Jadilah yang namanya fitnah gitu. Jadi saya daripada menjadi diduga-duga oleh orang, apalagi diduga-duga oleh publik, diduga-duga oleh netizen, diduga-duga oleh masyarakat, dan itu diduga-duganya adalah diduga-duga yang negatif, lebih baik itu kita hindarkan. Dan saya bersama dua wakil saya berkomitmen dan kami membawa budaya ini sampai ke level bawah. Di level eselon 1, eselon 2 dan seterusnya, saya larang dengan keras menerima pihak-pihak yang berkepentingan secara gelap-gelap, diam-diam, semuanya harus direspon dengan cara yang proper, yang baik ya. Saya ingin Badan Gizi ini memiliki semacam SLA atau standar layanan yang betul-betul handal ya. Jadi pusat pelayanan terpadu itu adalah tempat curhatnya orang, tempat mengadu orang. Di situ ada call center-nya. Di call center ada nanti diupdate kemudian keluhannya sampai di mana. Jadi mohon maaf, barangkali kalau sekarang ini misalnya kok kemarin-kemarin orang ada yang ngadu lama gitu ya. Nah, kami lagi benahi semua. Kasih kami beberapa hari. Ini insya Allah semua aduan ada nomor aduannya itu di follow up sampai di mana, sudah ditanggapi gimana dan lain-lain. Insya Allah kita siapkan itu semua. Sehingga betul-betul orang itu tidak ada yang tidak merasa puas. Ya, jadi semua orang itu kemudian boleh bercerita, berkeluh kesah atau barangkali bertanya, harus ketemu apa yang dia inginkan. Termasuk pusat pelayanan terpadu ini, baik sistem ada WhatsApp, ada website, ada call center dan lain-lain, itu kemudian yang tidak terselesaikan itu kemudian maju ke meja pimpinan. Jadi kami bisa mengetahui hal-hal mana saja yang tidak bisa diselesaikan di level-level tertentu. Jadi saya monitor tiap hari, kemudian keluhan-keluhan itu.
ada memang ya, misalnya ada orang mengenal saya kemudian bertanya, Pak, kok ini top up-nya belum, kami belum bisa masak misalnya. Tetap itu juga bagian dari kita follow up, ada masalahnya dan seterusnya. Tapi tidak kemudian saya berikan salurannya dengan saluran yang benar. Jadi maksud saya kepada siapapun yang mengenal kami boleh gitu, WA kami boleh, tapi kalau bisa tuh jangan WA langsung lah gitu. Menghindari fitnah-fitnah ini ya. Lebih baik tetap pakai jalur yang baik. Kalau Anda semua sahabat saya, sayang sama saya, please harus mengadu, harus komplain, harus bertanya ke saluran yang kita sediakan. Kami siap untuk memperbaiki komunikasi, pelayanan, kemudian update dari mulai follow up-nya itu kira-kira sejauh mana kita lagi perbaiki ke sana. Jadi saya mohon dukungan semuanya. Insya Allah ini sesuatu hal yang tidak sulit, bukan rocket science, ini hal-hal yang lumrah gitu ya. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, di momen kesempatan ini juga media center penting ya. Saya kira rekan-rekan media bisa ngecas handphone ya kan, ngecas handphone aja ya, kalau ada kopi-kopi lah adalah gitu ya, bisa santai. Indomie, nggak boleh sebut merek, mie instan ya, nggak boleh sebut merek. Mie instan, tadi ada yang usul, salah satu wartawan, Mas Dar kalau bisa ada mie instan gitu. Mohon maaf ini kan namanya badan gizi ya, jadi ya please lah ya, harus yang bergizi ya. Jadi kita namanya BGN itu berawalan dari huruf B, jadi kami ingin BGN itu baik, bagus, benar, bersih, dan bergizi. Nah itu ya. Ada dua hal saya sampaikan, kita tegas dalam menegakkan peraturan, kita tegas dalam ibaratnya kita memberantas hal-hal yang tidak baik, tapi kita juga harus apresiasi dari sekian banyak hal yang sudah baik, kita harus apresiasi. Mitra yang baik kita apresiasi. SPPG yang baik kita apresiasi. Ya, kemudian dapur-dapur yang baik kita apresiasi. Sekolah-sekolah yang kemudian menerima MBG itu dalam keadaan yang baik. Anak-anak sekolahnya baik kita apresiasi. Jadi yang berjalan baik dan mayoritas berjalan baik ini kita apresiasi. Tapi jangan sampai yang sedikit yang melanggar itu kemudian mencoreng banyak yang baik ini. Nila setitik merusak susu sebelanga ya, merusak susu sebelanga. Jadi jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kami terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak lain. Di momen kesempatan yang baik ini izinkan saya juga mengupdate beberapa hal. Kami tadi sudah melakukan rapat koordinasi tingkat Menko dipimpin oleh Pak Menko Pangan. Ini saya kasih beberapa gambaran ya. Slide sebanyak 40% penduduk Indonesia ya. Di kuintil 1 dan 2 bisa ditampilkan ya. Sebanyak 40% Anda bisa lihat ya, di kuintil 1 sama kuintil 2 itu ada yang di bawah garis. Baik itu yang kiri maupun yang kanan. Yang kiri itu adalah kalori, yang kanan adalah protein. Jadi sebanyak kurang lebih 40% penduduk Indonesia yang berada di kuintil 1 dan kuintil 2 itu mengalami kekurangan kalori dan protein. Mohon maaf kasarannya, kurang makan. Ini menyedihkan, tapi ini realita yang juga harus kita hadapi, bahwa 40% itu kira-kira 116 juta. 116 juta orang kita itu kemudian kurang makan, atau kasarannya lapar. Jadi yang dimakan lebih sedikit daripada aktivitas dia. Ini satu realita ya, sehingga ini saya dapat datanya dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya ada juga pertanyaan mengenai, Pak, ini kan banyak sekali masuk melalui sosial media, ada yang WhatsApp ke kami, ada yang telepon, ada yang ngasih masukan macam-macam melalui saluran Sagi itu juga ada orang menanyakan mengenai 3T. Orang concern sama 3T. Ini kami paparkan berdasarkan SSGI tahun 2024 ya.
peta sebaran prevalensi stunting di Indonesia di tahun 2024. 20 kabupaten kota terendah, 182 kabupaten sedang, 220 kabupaten kota tinggi, dan 92 kabupaten kota sangat tinggi. Maka ini hanya peta, tentu saja kalau diklik, kita bisa tahu data detailnya, di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana kita tahu. Maka kita ingin selain kita berbenah apa yang sudah berjalan ini, kemudian kita pastikan berjalan dengan baik, yang bagus kita apresiasi, namun kita sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa mengintervensi langsung, memberikan gizi yang pas, yang sesuai, yang dibutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi. Jadi nanti ada beberapa dapur, ada beberapa SPPG, ini kita lihat yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya ini, kemudian di mana kita lihat sudah ada nggak dapur di situ. Kalau ada segera kita aktifasi, kalau belum dan lain-lain kita fokus ke situ dulu. Sambil kita menata yang memang sudah bagus kita teruskan bagus, yang kemudian yang lain-lain kita perbaiki. Ini contoh saja di slide berikutnya ya. Ini adalah data balita. Jadi kita ini punya data balita. Data balita dapat MBG enggak? Bisa tahu, karena kita akan based on, atau kita sudah based on NIK. Jadi anak-anak itu walaupun NIK kan nomor induk kependudukan, enggak harus dewasa, anak baru lahir sudah ada NIK-nya. Jadi balita, anak sekolah itu nanti ada NIK-nya. Ini contohnya. Kemudian dapat MBG enggak? Stunting enggak dia? Datanya ada di Kemenkes, kemudian kita cross data antar lembaga sehingga kita bisa tahu anak sekolah, SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil ini ada di mana, kondisi kesehatannya seperti apa, dapat MBG apa tidak. Setelah dapat MBG lebih baik apa tidak? Ngeceknya bagaimana Pak Kabadan? Cara mengeceknya adalah melalui cek kesehatan gratis. Jadi ada cek kesehatan gratis, maka untuk anak-anak balita, ibu hamil ini sama anak-anak sekolah bukan hanya sekali, kami mengusulkan ada pengecekan kesehatan gratis ini dilakukan lebih dari sekali sehingga subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.